Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Nurul Khofifah, NIM 1902102041184 dari kelas D PGSD Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan bidang miring. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua yaitu menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga yaitu menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu timbangan, busur plastik, penggaris, 2 balok kayu sebagai beban 1 dan beban 2, papan kayu, dan beberapa buku, serta karet elastis sebagai pengganti neraca. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menimbang berat beban 1 dan beban 2. Yang pertama, beban 1 kita timbang dan lihat berapa beratnya. Kemudian beban 2 kita timbang dan lihat berapa berat yang dihasilkan oleh beban 2. Kemudian langkah yang selanjutnya, ikat karet elastis dengan beban 1. Kemudian letakkan papan kayu seperti ini sehingga membentuk bidang miring dengan tinggi yang pertama. Lalu hitung tingginya. Kemudian lihat sudut yang dihasilkan oleh bidang miring. Setelah itu, angkat beban 1 dengan tanpa menggunakan bidang miring. Kemudian hitung panjang karet elastis. Setelah itu, angkat beban dengan menggunakan bantuan bidang miring. Kemudian hitung panjang karet elastis yang dihasilkan. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama dengan merubah tinggi bidang miring. Pertama-tama hitung tingginya. Kemudian lihat sudut yang dihasilkan. Setelah itu, angkat beban yang pertama dengan tanpa menggunakan bidang miring. Dan hitung panjang karet elastis yang dihasilkan. Lalu, angkat beban yang pertama dengan menggunakan bantuan bidang miring. Dan ukur
panjang karet elastis yang dihasilkan. Yang selanjutnya, rubah tinggi bidang miring. Hitung tinggi yang dihasilkan serta lihat sudut yang dihasilkan oleh bidang miring. Kemudian, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Angkat beban pertama tanpa menggunakan bantuan bidang miring. Ukur panjang elastis karet. Selanjutnya, angkat beban dengan bantuan bidang miring. Dan lihat tinggi yang dihasilkan oleh karet elastis. Langkah yang selanjutnya, tambahkan beban kedua dan ikat pada karet elastis. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, tinggi yang sama seperti sebelumnya, dan angkat beban tanpa menggunakan bantuan bidang miring. Hitung panjang elastisitas karet. Kemudian, angkat beban dengan menggunakan bantuan bidang miring. Dan hitung panjang elastisitas karet. Lalu tinggi yang kedua. Dengan tinggi dan sudut yang sudah diketahui sebelumnya. Sama, angkat beban tanpa menggunakan bidang miring. Hitung panjang elastisitas karet yang dihasilkan. Kemudian, angkat beban dengan menggunakan bantuan bidang miring. Hitung panjang elastisitas karet yang dihasilkan. Kemudian, catat hasilnya pada lembar hasil pengamatan. Setelah itu, rubah dengan tinggi yang ketiga. Angkat beban tanpa menggunakan bidang miring. Hitung panjang elastisitas karet yang dihasilkan. Setelah itu, angkat beban dengan menggunakan bantuan bidang miring.
dan hitung panjang elastisitas karet yang dihasilkan. Setelah itu, catat pada lembar hasil pengamatan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.